forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi, jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teks eksposisi dalam media massa. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Udah siap belum? Bagus. Langsung kita mulai ya. Teks eksposisi dalam media massa. Oh iya, Ibu hanya untuk mengingatkan materi ini termasuk ke dalam materi bab 3. Sebelum Ibu menguraikan kembali, alangkah baiknya kita mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Misalnya materi bab 1 dan bab 2. Kemarin materi bab 1-nya yaitu tentang berita. Apa saja yang ada dalam berita atau unsur-unsur yang ada dalam berita. Itu ada what, who, why, when, where, dan how. Atau bisa kita singkat dengan
rumus 5W plus 1H. Lalu di dalam berita itu ada yang namanya meringkas dan menyimpulkan berita. Dan menemukan struktur dan kaidah berita. Struktur berita itu kemarin ada 3. Yang pertama kepala berita, yang kedua ada tubuh berita, yang ketiga ada ekor berita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam teks berita. Yang pertama menggunakan bahasa baku, yang kedua menggunakan kalimat langsung, yang ketiga menggunakan konjungsi bahwa, yang keempat menggunakan kata kerja mental, yang kelima menggunakan keterangan waktu, yang keenam menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Nah, selanjutnya menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Ada di sana pentingnya berita, penyampaian atau cara penyampaian berita itu seperti apa. Dan yang terakhir itu penyuntingan berita. Nah, materi bab 2 itu kemarin adalah tentang iklan. Iklan sebagai sarana komunikasi. Unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Pengertiannya gitu kan, unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Lalu menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan. Ada unsurnya juga. Yang pertama, unsur pembentuk iklan adalah ada sumber, ada pesan, ada media, ada penerima, ada efek, ada umpan balik. Dan yang kedua itu penyimpulan maksud suatu iklan. Yang ketiga, menceritakan kembali teks iklan. Nah, selanjutnya ada yang namanya menelaah pola. Pola dalam iklan, poster, dan slogan. Ada strukturnya juga, ada kaidah kebahasaannya juga. Kalau kita lihat dalam pola penyajian iklan, kemarin itu ada yang namanya iklan media cetak. Ada iklan elektronik. Lalu kalau masalah struktur teks iklan itu ada yang namanya pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Selanjutnya kaidah kebahasaannya. Yang pertama menggunakan pernyataan yang bersifat imperatif. Yang kedua menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat dan mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan kata-kata dan huruf-huruf yang efisien. Selanjutnya itu yang terakhir adalah bagian dalam menulis iklan. Atau bisa juga kita menyunting iklan. Langkah-langkah penulisannya. Yaitu dengan menyusun pernyataan yang menarik perhatian khalayak ramai pada bagian awal. Selanjutnya, fokuskan pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Atau kita ibaratnya harus mengetahui nih, target si penerima iklan ini itu apa nanti. Apakah remaja, apakah orang tua, atau anak-anak. Nah, kalau seandainya kita udah tahu targetnya misalnya remaja, lebih spesifik lagi, masalah apa gitu kan iklannya, atau masalah busana atau masalah kecantikan dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir itu penyuntingan iklan. Yang dimaksud dalam penyuntingan iklan itu adalah memperbaiki teks sebelum dipublikasikan agar dapat menghasilkan sebuah teks iklan yang baik dan menarik. Nah, itulah yang dimaksud dengan menyunting iklan atau poster atau slogan. Itu adalah materi kita beberapa minggu yang lalu. Kalian masih ingat kan? Ibu harap kalian semua masih ingat. Jangan sampai melupakan pelajaran yang telah terdahulu. Oke, selanjutnya kita mulai saja pada materi kita hari ini, yaitu teks eksposisi dalam media massa. Teks eksposisi tidak asing lagi dalam dunia bahasa. Teks ini merupakan suatu bacaan yang menjelaskan suatu hal yang perlu diuraikan. Ingat, yang menjelaskan suatu hal yang perlu diuraikan.
Berarti nanti di dalam teks itu akan ada berbagai macam penjelasan-penjelasan tentang topik yang dibahas. Lalu, teks di media massa seperti koran, majalah atau artikel diuraikan, dijelaskan sejelas-jelasnya. Eksposisi sangat mendukung untuk mendapatkan informasi yang disajikan dalam teks tersebut. Sehingga dengan membaca teks tersebut, kita atau seseorang mampu memperoleh informasi terkait suatu persoalan. Maksudnya dengan membaca teks tersebut saja nanti kita akan bisa mendapatkan suatu informasi yang kita cari atau yang kita inginkan, tapi tetap sesuai dengan topiknya. Paragraf ini mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, jelas, dan akurat. Yang terakhir yang perlu kita ingat, akurat. Berarti isinya itu benar-benar terjadi. Teks jenis ini juga memiliki struktur tersendiri yang membedakannya dari teks jenis lainnya. Jadi apa sih sebenarnya teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah karangan atau paragraf yang di dalamnya tergandung sejumlah pengetahuan atau informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah dipahami. Teks eksposisi menjelaskan beberapa informasi yang memiliki unsur persuasif. Apa itu persuasif? Siapa yang masih ingat? Ya, persuasif adalah bersifat mengajak. Penyampaian teks eksposisi disampaikan secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Kenapa dia harus menggunakan bahasa yang baku? Agar semua kalangan, semua masyarakat itu dapat memahaminya dengan mudah. Ibu akan bacakan satu contoh teks eksposisi. Kalian bisa dengarkan karena contoh ini sangat banyak. Ada beberapa paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mungkin ibu hanya akan membacakan sebagian saja. Karena membutuhkan banyak waktu membacakan paragraf yang sebanyak ini. Contoh teksnya adalah itu tentang nasib hutan kita semakin suram. Berarti teks ini membahas tentang apa? Tentang hutan. Paragraf pertama, kalian boleh dengarkan, nanti akan ada pertanyaan. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan punah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Itu adalah paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Berarti paragraf yang pertama, kedua, ketiga itu berisi tentang penjabaran tentang hutan atau bagaimana kondisi dari hutan tersebut. Ibu akan membacakan beberapa paragraf terakhir. Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%, alang-alang 13%,
hutan dataran rendah 10%, permukiman atau pertanian masyarakat itu 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa atau non-gambut. Kebakaran hutan memberikan kerugian tidak sedikit. Tahun 1997 diperkirakan kerugiannya sebesar 4 miliar atau sekiranya 2-4 triliun. Paragraf yang paling terakhir sekali adalah rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Nah, kira-kira nih, dari beberapa paragraf yang Ibu bacakan tadi, kalian sudah bisa paham belum dengan informasi yang disampaikan? Bagaimana kondisi hutan Indonesia atau hutan kita, apa saja permasalahannya? Kalian udah bisa paham belum? Insya Allah udah bisa ya. Karena tidak mungkin Ibu membacakan paragraf sebanyak ini. Paragraf yang Ibu bacakan itu adalah poin-poinnya saja, atau inti-inti dari paragraf itu saja. Itu adalah contoh dari teks eksposisi. Cukup singkat, jelas, dan akurat, dan menggunakan bahasa baku. Oke, selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur, atau kita mengenali dulu nih apa unsur-unsur yang ada dalam teks eksposisi. Itu ada yang namanya gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Kita bisa mengingat kembali contoh yang Ibu bacakan tadi. Mungkin ada beberapa contoh yang tadi itu termasuk ke dalam gagasan dan termasuk ke dalam fakta. Jadi antara gagasan dan fakta itu berbeda. Gagasan atau ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran atau apa yang ada dalam pikiran kita. Isi gagasan berupa pernyataan seperti komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Nah, sementara fakta itu sendiri adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaannya nyata dan terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Fakta dalam teks eksposisi berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan dapat lebih meyakinkan khalayak. Atau singkatnya, fungsi dari si fakta ini adalah bisa meyakinkan kita sebagai pembaca bahwasanya gagasan yang disampaikan dalam teks eksposisi tersebut itu benar-benar adanya dengan diyakinkan oleh adanya fakta tadi. Nah, dari contoh yang Ibu bacakan bisa kita simpulkan bahwasanya itu faktanya ada pada angka-angka yang tadi, seperti di Pulau Sumatera berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%. Itu ada angkanya kan, berarti udah ada data-datanya gitu loh. Alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, permukiman atau pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa. Itu bisa kita kategorikan ke dalam bentuk fakta. Sementara gagasannya itu yang mana? Bisa saja gagasannya itu adalah pada paragraf yang pertama tadi gitu kan, atau yang kedua. Intinya kalau fakta itu benar-benar real, nyata. Biasanya itu diidentikan dengan adanya angka-angka biasanya. Itu adalah contoh mana yang termasuk fakta, mana yang termasuk gagasan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pola-pola pengembangan teks eksposisi. Jadi,
teks eksposisi itu memiliki pola-pola pengembangannya, tidak hanya satu saja. Yang pertama itu, tunggu dulu, maaf, sebelum masuk ke pola-polanya, Ibu berikan sedikit penjelasan dulu. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan suatu pemaparan sejumlah informasi tertentu kepada para pembaca dengan jelas. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu kejadian atau hal yang penting. Sedangkan salah satu fungsi teks eksposisi adalah menyajikan ilmu atau pengetahuan dan mempengaruhi atau mendapat dukungan. Kira-kira nih, dari contoh yang Ibu sebutkan tadi, apa sih ilmu yang kalian dapatkan? Mudah saja. Kalau tidak salah nih ada ilmunya dalam bidang, kalau hutan termasuk pelajaran geografi nggak sih? Iya, pelajaran geografi itu ada hutan, ya kan? Berarti kita bisa mendapatkan informasi dari contoh yang Ibu bacakan tadi. Kita jadi tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dengan hutan kita, kenapa dia begini gitu kan, berapa persen kira-kira yang tersisa gitu. Terus kita juga bisa memberikan pendapat apa sih yang harus kita lakukan supaya hutan tidak semakin suram. Bagaimana caranya supaya hutan itu menjadi hijau kembali? Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, itulah yang disebut dengan gagasan. Apa yang ada dalam pikiran kita, berupa saran, masukan, dan lain-lain. Oke, kita masuk kepada pola pengembangan. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan? Kalau mau bertanya, silakan anak Ibu atau kalian japri ke nomor Ibu saja. Insya Allah Ibu bisa jawab. Kita lanjutkan kembali, kita masuk kepada pola paragrafnya. Pola yang pertama itu ada paragraf umum dan ada paragraf umum khusus. Maksudnya, suatu paragraf yang disusun dengan mendahulukan kesimpulan pada bagian akhir. Berarti kesimpulannya ada pada bagian akhir. Atau seperti contoh, Ibu akan memberikan lagi contohnya biar kalian tidak keliru. Seperti contoh yang Ibu bacakan tadi itu sebenarnya sudah bisa. Kesimpulannya ada pada bagian akhir. Namun begitu sebaliknya, kalau pada paragraf khusus ke umum adalah suatu paragraf yang disusun dengan cara menguraikan data empiris berupa bukti, fakta, atau alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf maksudnya. Yang diakhiri dengan kesimpulan berisi tentang gagasan utama pada bagian akhir. Lalu selanjutnya ada pola ilustrasi. Pada karangan eksposisi, ilustrasi-ilustrasi tersebut dipakai sekedar untuk menjelaskan maksud penulis. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Nah, yang terakhir polanya adalah pola perbandingan. Pola ini digunakan ketika membahas dua hal berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan
yang kita sampaikan akan lebih kuat. Iklan deh. Ya, iklan dulu. Oke, materi selanjutnya. Kalian masih fokus kan? Selanjutnya adalah menyimpulkan isi teks eksposisi. Simpulan atau ikhtisar. Ikhtisar itu bisa disebut dengan simpulan atau kesimpulan. Jadi jangan asing ya dengan kalimat-kalimat tersebut, karena emang ada sebagian anak-anak ibu yang tidak paham. Bu, apa sih ikhtisar? Bu, apa sih intisari? Kalau intisari itu poin-poinnya. Kalau ikhtisar itu sama seperti kesimpulan atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Kesimpulan dapat berupa kalimat yang bersifat pendapat, menggeneralkan fakta yang ada. Menyimpulkan teks eksposisi dapat diketahui dari gagasan utama dalam teks eksposisi tersebut. Jadi di sini maksudnya seperti ini. Dalam menyimpulkannya itu kita bisa melihatnya berdasarkan gagasan umum atau gagasan khusus. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai gagasan utama dalam sebuah paragraf atau sebuah jawaban yang akan menjadi bukti suatu karya ilmiah. Gagasan dalam teks eksposisi dapat berupa gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Sedangkan gagasan khusus adalah gagasan pendukung yang dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Jadi yang melengkapinya juga bisa. Itulah yang disebut dengan gagasan khusus. Adapun langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi antara lain membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan seksama. Setelah ini kita akan lanjut kembali, tapi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI Belajar Online, nggak masalah. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak. Pak Yuri, Pak. Kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada. Futsalnya ada. Badmintonnya juga ada. Aduh, volley juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan volley. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Tadi kita membahas tentang gagasan umum dan gagasan khusus. Biar lebih paham anak-anak Ibu semua, Ibu akan memberikan contoh dari gagasan umum. Ibu akan membacakan satu kalimat. Kalian boleh dengarkan dengan baik-baik dan nanti kalian bisa membedakannya. Contoh dari gagasan umum itu adalah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan dan banjir. Itu adalah contoh dari gagasan umum. Sementara contoh dari gagasan khusus di sini ada 3. Kalian boleh dengarkan dengan baik. Contoh yang pertama yaitu secari kertas dibuang oleh seorang pelajar. Sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar. Dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak, kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Contoh yang kedua untuk gagasan khusus adalah sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan terjadinya banjir. Sementara kalimat yang ketiga adalah warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Kira-kira nih, kalian udah bisa membedakan belum antara gagasan umum dengan gagasan khusus? Bisa kan? Kalau gagasan umum itu dari satu kalimat kita nanti bisa mengembangkan beberapa kalimat lainnya, atau kita bisa mengembangkan satu gagasan umum itu menjadi beberapa paragraf. Tetapi isinya tetap berhubungan dengan gagasan umum. Atau bisa kita simpulkan gagasan umum itu adalah berupa tema nantinya, atau ide-idenya, atau hal yang pentingnya. Nah, sementara gagasan khusus itu adalah penjelas atau pelengkap untuk si gagasan umum tadi. Ya kan? Karena beberapa gagasan khusus yang Ibu bacakan tadi itu berhubungan dengan gagasan umum tadi atau berupa uraian dari si gagasan umum tadi. Oke, selanjutnya guna membuat suatu kesimpulan lebih baik dan dapat dimengerti, ada beberapa kriteria atau syarat dalam penulisan kesimpulan. Syarat yang pertama, kesimpulan berupa hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Yang kedua, kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf. Ingat ya, gambaran isi dan paragraf. Yang ketiga, kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Berarti yang tidak ada dalam paragraf yang tadi itu tidak boleh kita tuliskan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utama.
Itu yang pertama, eksposisi laporan, yaitu teks yang menggunakan laporan dari sebuah berita. Yang kedua, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi ide pokoknya disajikan dengan membandingkan dengan hal lain. Yang ketiga, eksposisi pertentangan, yaitu teks yang berisi sebuah pertentangan antara suatu dengan suatu yang lain. Adapun frasa penghubung yang biasa digunakan antara lain adalah kata akan, tetapi, meskipun begitu, sebaliknya. Yang keempat, eksposisi ilustrasi, yaitu teks eksposisi yang berusaha memberikan gambaran terhadap topik yang ada menggunakan terhadap sesuatu dengan menambahkan hal lain yang memiliki kemiripan dalam hal tertentu. Yang kelima, eksposisi klarifikasi, yaitu teks yang dibuat dengan membagi. Namanya aja klasifikasi, berarti maksudnya mengelompokkan. Berdasarkan apa gitu kan? Mengelompokkan atau mengklasifikasikan sesuatu atau topik tertentu sehingga pembaca dapat mendapat ilmu dan informasi dengan detail. Selanjutnya, eksposisi proses, yaitu sebuah teks yang memberikan pemaparan mengenai suatu topik secara luas dan terperinci. Dan yang terakhir adalah eksposisi definisi. Biasanya eksposisi ini berisi penjelasan atau penjabaran yang memberikan penjelasan mengenai topik tertentu dalam bentuk batasan-batasan. Nah, kira-kira itulah beberapa materi pada minggu ini atau pertemuan kali ini. Kalian udah bisa memahaminya belum? Atau Ibu akan mengulang sedikit lagi itu. Yang pertama ada gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Kita harus bisa membedakan apa itu gagasan, apa itu fakta. Selanjutnya kita juga harus tahu pola-polanya, yaitu paragraf umum ke khusus, ada paragraf khusus ke umum, ada pola ilustrasi, ada pola perbandingan. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi teks eksposisi, gagasan umum dan gagasan khusus. Yang kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya. Itu ada beberapa macam. Jadi, kira-kira itulah materi kita hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, silahkan ditulis ya. Nanti jawabannya kalian boleh kirim langsung ke nomor WA Ibu atau Japri Ibu saja. Besok mungkin Ibu akan share nomor Ibu ke wali kelas kalian masing-masing. Tugasnya adalah carilah satu contoh teks eksposisi dari berbagai sumber. Kalian boleh mencarinya, biasanya teks eksposisi ini banyak itu ada di koran. Bagi yang suka baca koran, boleh kalian ambil di koran. Kalau media yang lain juga boleh. Lalu kalian harus tuliskan gagasan utamanya. Gagasan utamanya apa? Dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tugasnya ingat ya, carilah contoh teks eksposisi dari berbagai sumber. Nah, yang kedua, dari contohnya itu tadi, kalian tentukan gagasan utamanya menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalian kerjakan di kertas folio dan nanti kalian foto dan kalian kirim ke Ibu. Oke, udah paham kan tugasnya? Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar, agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta Bapak dan Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.